你我之间不能重新开始吗？只会更加伤害叶晨。要把感情放在心上，此刻的心会如此刺痛。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Lord of the Universe. Pada minggu lalu, Raja Guangming telah memberikan amanat bagi siapa saja yang bisa menarik pedang ilahi, maka orang itu berhak menggantikan dirinya dan menjadi raja baru kerajaan Guangming. Namun orang-orang di Tanah Suci tidak ada yang berani mencoba. Hingga Ming Nu pun mencoba terlebih dahulu, tapi sayangnya dirinya tidak berhasil. Para tetua pun ikut mencoba, namun sama mereka juga tidak berhasil. Kini giliran Yun Yun untuk mencoba. Awalnya dia tidak ingin melakukan hal ini, tapi karena terus dipaksa oleh Ming Nu, Yun Yun pun maju. Awalnya Raja Guangming meremehkan anaknya, hingga dia pun terkejut karena Yun Yun perlahan-lahan bisa menarik pedang ilahi. Tidak begitu lama, Yun Yun pun sepenuhnya telah berhasil menarik pedang ilahi. Dan di saat itu juga pedang ilahi pun berbicara dengan Yun Yun. Karena dirinya telah berhasil mengambil pedang ilahi, maka Yun Yun akan mewarisi semua kekuatannya dan akan menjadi pelindung bagi kerajaan Guangming. Raja Guangming yang kesal mulai menyadari bahwa Yarong telah menjebak dirinya. Tidak ingin posisinya diambil begitu saja, Raja Guangming pun menanyakan keputusan dari anaknya. Apakah dia itu ingin menjadi raja selanjutnya? Tanpa diduga, Yun Yun tidak ingin menjadi seorang raja dan hanya berniat untuk mengabdi kepada ayahnya saja. Karena Denny telah belajar sesuatu dari Yi Chen, yang mana kekuatan dan ketenaran di dunia hanyalah sesaat saja. Sedangkan kasih sayang, cinta, dan persahabatan merupakan hal yang sangat penting di dunia ini. Apapun yang mereka lakukan sekarang hanyalah menemukan arti keberadaan mereka di dunia ini. Takdir juga tidak akan memandang status mereka maupun orang itu ada dewa sekalipun. Yi Chen telah banyak melajari dirinya tentang makna kehidupan. Dan untuk mencapai sisi lain dari kehidupan, mereka harus mengikuti kata hati masing-masing. Bagi Yun Yun, hubungan dia dan ayahnya sangatlah penting dibandingkan dengan pedang ilahi. 我跟一个人学到了很多东西，找到我们身在这个世界上存在的意义，便是空间神王叶晨。 Raja Guangming tidak menyangka anaknya memiliki pemikiran seperti ini. Dia pun meminta semua orang untuk pergi karena dia ini ingin berbicara dengan anaknya. Dia juga berjanji tidak akan berbuat apapun kepada Yun Yun. Mereka semua percaya dan pergi dari sana. Ming Nu sedikit khawatir kepada Yun Yun, tapi Yarong menjelaskan walaupun raja mereka sedang sakit, tapi pikirannya masih dalam kondisi normal. Setelah semua orang pergi, Raja Guangming pun kembali menanyakan apakah Yun Yun memang ingin menjadi seorang raja. Yun Yun masih teguh pada pendapatnya, dan walaupun banyak orang yang mendukungnya menjadi raja, namun dia akan tetap menurut kepada ayahnya. Bahkan Yun Yun akan menyerahkan pedang ilahi dan teknik glorious kepada ayahnya. Tapi Raja Guangming sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Di sini Raja Guangming juga menjelaskan bahwa menjadi raja bukan hanya kenaikan pangkat saja, melainkan memegang tanggung jawab yang sangat besar. Dan apakah Yun Yun siap mati untuk berkorban demi kerajaan? Yun Yun bersedia melakukan hal itu, dan Raja Guangming mulai menceritakan tentang kisah kerajaan mereka. Para raja dewa biasanya memiliki umur yang sangat panjang, tapi berbeda dengan para Raja Guangming. Mereka itu sangat jarang bisa hidup selama lebih 1000 tahun. Hal ini bisa terjadi karena kerajaan mereka berada di tengah-tengah asal-muasal alam semesta dan memiliki aliran kekuatan cahaya yang tidak terbatas. Tapi pada saat bersamaan juga, kerajaan mereka ini ada sebuah penjara bagi kegelapan di seluruh alam semesta. Jadi sebagai raja, mereka menggunakan kekuatan cahaya mereka untuk menahan sumber kegelapan. Tapi baru-baru ini kultivasi ayahnya tidak sebaik dulu, bahkan perlahan-lahan ingatannya mulai memudar. Di saat kondisinya seperti ini, dia itu merasa sumber kegelapan mulai menggila dari sebelumnya. Dan dia itu tidak punya pilihan lain selain terus menahan sumber kegelapan, walaupun setiap hari dirinya harus kehilangan kekuatan. 你真的想要进？孩儿不想，只是似乎是付出生命的代价，是意味着权利。孩儿愿意。 Raja Guangming juga memberitahu alasan dirinya tidak ingin melepaskan posisinya, karena ayahnya itu ingin terus melindungi kerajaan hingga beberapa tahun lagi. Dan Raja Guangming takut jika Yun Yun menjadi raja, anaknya ini hanya bisa bertahan dalam beberapa dekade saja, hingga kekuatan ilahnya habis ditelan oleh kegelapan. Hal ini pernah ayahnya rasakan hingga istrinya membantu dirinya. Mendengar perkataan ayahnya, Yun Yun yang pada awalnya tidak ingin menjadi raja, kini mengajukan diri untuk menggantikan ayahnya. Supaya Yun Yun bisa membantu ayahnya, dan selama dia bisa melindungi kerajaan, Yun Yun tidak peduli apa yang akan terjadi kepada dirinya. Merasakan tekad besar dari anaknya, Raja Guangming pun mempercayakan kerajaan mereka kepada Yun Yun. Yun Yun berjanji akan melakukan yang terbaik demi kerajaan.
Ayahnya memuji semangat dari Yunyun dan dia ini akan mengajari anaknya untuk menjadi raja yang kuat. Bahkan dia memberikan kekuatan ilahi cahayanya yang tersisa kepada anaknya. Walaupun kekuatan ilahinya sudah banyak disedot, Raja Guangming yakin kekuatan yang dia berikan akan membantu Yunyun selama beberapa dekade. Hanya inilah yang bisa dia lakukan untuk meringankan beban anaknya. Dan mulai hari ini, ayahnya akan menyerahkan semua urusan kepada Yunyun. Raja Guangming pun telah selesai menjalankan semua tugasnya dan akan menikmati masa-masa pensiunnya. Yunyun memberikan hormat kepada ayahnya dan dia itu berterima kasih karena telah percaya kepada dirinya. Di sini ayah meminta Yunyun untuk berhati-hati terhadap Yi Chen. Walaupun tujuan mereka sama, tapi dia ini tahu bahwa Yi Chen sangat licik. Tapi Yunyun yang terlebih dahulu mengenal Yi Chen meminta ayahnya untuk tidak khawatir karena Yi Chen adalah orang yang paling baik yang pernah dia kenal. Raja Guangming masih yakin dengan pendapatnya, apalagi dia sudah beberapa kali ditipu oleh Yi Chen. Di saat Yunyun memberitahu Yi Chen tidak pernah berbohong, membuat Raja Guangming tersedak karena dia marah kepada Yunyun. Apalagi dia itu terus membicarakan Yi Chen hingga membuat ayahnya hampir meninggoy. Dia meminta anaknya memanggil seseorang untuk mengantarkannya kembali ke kerajaan karena jika tidak, dia akan segera meninggoy. 你到时候别被他给骗了。那是天下间都罕有的良善之人。你别再提那个小子了。 Xin lalu kembali kepada Yi Chen. Di sana dia menjelaskan bahwa Mingnu dan Yarong akan membantu rencananya. Hal itu tentu saja membuat mereka bingung. Jadi Yi Chen pun menjelaskan bahwa mereka mau bekerja sama dengannya karena mereka juga sependapat untuk mengganti raja yang sekarang. Apalagi dengan naiknya Yunyun sebagai raja akan mempererat hubungan dia dengan kerajaan Guangming. Tidak begitu lama Mingnu berlari dengan sangat cepat untuk memberitahu bahwa raja mereka telah mundur dari posisinya. Dan pengangkatan Yunyun sebagai raja baru akan diadakan dalam 3 hari lagi. Yi Chen menyombongkan rencananya yang telah berhasil kepada Anyang. Hal ini membuat Anyang kesal karena Yi Chen menggunakan cara licik. Di sini Mingnu memberitahu karena Yunyun tidak bisa datang, jadi dia itu memberikan pesan kepada Yi Chen mengenai salah paham Yi Chen terhadap ayahnya. Yang mana alasan ayahnya tidak ingin turun dari tahta karena ada alasan tertentu. Jadi dia itu tidak bisa melepaskan posisi rajanya begitu saja. Namun di sini Mingnu tidak bisa memberitahu lebih lanjut. Yi Chen pun menyadari bahwa alasan tertentu ini sudah tidak bisa dibicarakan lagi. Anyang bingung dengan pembicaraan mereka. Jadi di sini Yi Chen menjelaskan sedikit bahwa raja terdahulu tidak pernah berkuasa sangat lama. Jadi dia ini merasa Raja Guangming sedang mengembang misi yang sangat sulit. Dan karena Yunyun tidak memberitahu masalahnya, jadi Yi Chen semakin yakin ini adalah masalah yang hanya bisa diberitahukan oleh pihak kerajaan saja. Dan mungkin saja alasan Su terus menyerang kerajaan Guangming berkaitan dengan masalah yang dibicarakan oleh Yunyun. Untuk mengetahui lebih lanjut, Yi Chen akan menanyakan hal ini kepada kuil suci. 鱼皇子， 现在怎么样了？你看我是不是算得很准？ 老金 Nah, 主 di sana juga Ansu pun datang untuk menemui mereka. Walaupun kehadirannya ditolak, Ansu meminta untuk berbicara empat mata dengan Yi Chen. Yi Chen tidak tahu tujuan Ansu untuk menemui dirinya. Namun Ansu tidak ingin memberitahu tujuannya sebelum orang-orang di sini pergi. Xiao Xiao meminta Yi Chen untuk tidak mendengarkan Ansu. Tapi Yi Chen memilih untuk berbicara dengannya dan meminta mereka untuk pergi. Namun Yi Chen meminta Anyang untuk tetap berada di sini. Karena bagaimanapun Anyang adalah adiknya, jadi jangan sembunyikan apapun di pembicaraan mereka. Ansu meminta Yi Chen untuk tidak khawatir kepada dirinya karena dirinya ini sudah berjanji akan berubah. Namun Yi Chen sama sekali tidak percaya dengan perkataan Ansu. Di sini Anyang berusaha untuk membela kakaknya, namun Yi Chen sudah lebih tahu sikap Ansu selama ini. Nah, tiba-tiba saja Ansu memberitahu Yi Chen untuk memulai kembali hubungan mereka. Hal ini membuat Anyang kesal dan meminta kakaknya untuk berhenti berbicara. Tanpa tanda-tanda langit yang cerah tadi langsung menjadi gelap. Di sini Anyang meminta kakaknya untuk tidak menyakiti hati Yi Chen lagi. Ansu menjelaskan bahwa dirinya ini sudah berubah dan ingin memulai lagi hubungan mereka dari awal. Tapi Anyang kembali memberitahu bahwa dirinya ini merasa sangat bersalah kepada Yi Chen. Karena pada awalnya Yi Chen itu sangat tulus memberikan cintanya kepada Ansu. Namun kakaknya malah tidak menghargai perasaan Yi Chen. Dan tiba-tiba saja kakaknya meminta untuk memperbaiki hubungannya tanpa tahu betapa hancurnya hati Yi Chen di saat ditinggalkan oleh Ansu. Yi Chen setuju dengan perkataan Anyang, dan di saat suatu hubungan sudah ada yang saling menyakiti dan juga ada yang telah berkhianat, maka hubungan itu tidak akan pernah diperbaiki lagi. Banyak para pasangan yang akhirnya menjadi musuh akibat rusaknya suatu hubungan. Namun di sini Yi Chen memilih untuk menghilangkan permusuhan di antara mereka.
Karena bagaimanapun, Yi-Chen juga pernah mencintai Ansu. Dan karena Yi-Chen sudah move on, jadi Yi-Chen meminta Ansu untuk merelakan hubungan mereka. Walaupun Ansu sulit menerima hal ini, tapi dia mencoba untuk menerimanya. 你我之间不能重新开始吗？ 你不要再说了，我为叶晨感到委屈，只会更加伤害叶晨。你没有好好珍惜。 Kedatangan Ansu tidak hanya untuk memberitahu perasaannya saja, melainkan juga memperingati Yi-Chen terhadap kerajaan Guangming. Karena dia ini mengetahui kerajaan Guangming menyegel sesuatu yang disebut sebagai sumber kegelapan. Benda itu sangatlah gelap dan begitu kuat. Bahkan makhluk puncak di alam semesta ini tidak akan bisa menandingi hal itu. Selama ribuan tahun, sumber kegelapan telah mulai perlahan-lahan merebut kerajaan Guangming. Ansu yang takut hal buruk akan terjadi, meminta Yi-Chen dan yang lainnya untuk segera pergi dari tempat ini. Hal ini ternyata juga dirasakan oleh Anyang, namun Yi-Chen memilih untuk tetap berada di sini. Karena tidak ada jaminan jika mereka keluar dari sini, mereka akan selamat. Apalagi seharusnya kerajaan Guangming akan menjadi tempat teraman. Dan ditambah teman-temannya sekarang juga berada di sini. Karena Yi-Chen memilih untuk tinggal, jadi Ansu juga akan tetap berada di kerajaan Guangming. Walaupun Yi-Chen masih tidak percaya kepada dirinya, Ansu berjanji akan membuktikan bahwa dirinya sudah berubah. Dia ini tidak akan segan-segan melindungi mereka, bahkan akan mengorbankan nyawanya. Anyang meminta kakaknya untuk tidak khawatir karena dia akan selalu berada di sisi Yi-Chen. Selama dia bersama Yi-Chen, Anyang telah menyadari betapa berharganya Yi-Chen ini. Tapi dia masih menyayangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh kakaknya terhadap Yi-Chen. Jadi untuk membayar kesalahan kakaknya, dia ini akan berjanji akan melindungi Yi-Chen. Ansu tidak percaya dengan perkataan adiknya dan dia ini merasa telah terlambat. Namun Anyang menjelaskan bahwa kakaknya bukan terlambat, melainkan tidak pernah memasukkan perasaannya ke dalam hati. Ansu tidak tahu mengapa hatinya ini sangat perih setelah mendengar perkataan dari adiknya. Dan dia itu pun memilih untuk pergi. 看来是我太迟钝了，没有把感情放在心上。此刻的心会如此刺痛。 Yi-Chen tidak menyangka dengan apa yang telah dilakukan oleh Anyang. Dan Yi-Chen merasa Anyang ini seperti induk ayam yang sedang melindungi anaknya. Dan di sini Yi-Chen juga menggoda Anyang karena dia itu mencoba melakukan sesuatu kepada dirinya. Anyang kesal terus-menerus memaki Yi-Chen, tapi Yi-Chen malah semakin menggodanya hingga membuat Anyang kesal. Dari kejauhan, Xiao Xiao sangat cemburu dengan apa yang telah terjadi. Dan bagian 26 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir di Sabtu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.